Itu review kris. Nah, ini pilihan-pilihan terbaik yang dimana ini koleksi saya pribadi, teman-teman, yang berestimasi dari Pasundan atau kris Pasundan. Kita buka, bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia. Ini istimewa. Nah, ini dia. Best of the best. Kenapa demikian? Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Halo saudara semua, sampurasun, salam budaya, rahayu. Dan hari ini saya akan membuat konten yang dimana sudah lama banget ya saya nggak bikin konten ini, yaitu review kris. Atau kita akan review kris koleksinya dari Kang Yuda. Nah, ini pilihan-pilihan terbaik yang dimana ini koleksi saya pribadi, teman-teman, yang berestimasi dari Pasundan atau kris Pasundan. Nah, kalau kita berbicara tentang Pasundan, Pasundan ini esoterinya luar biasa panjang ya, mulai dari Tarumanegara, ya, Segalu, Pajajaran, Cirebon, Sumedang, dan masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya. Dan Pasundan ini salah satu kerajaan yang bisa dibilang makmur, teman-teman ya, karena mengandalkan semuanya ya dari internal, bukan dari eksternal, bahkan tidak melalui unsur penjajahan atau invasi ke kerajaan-kerajaan luar. Jadi Pasundan itu hanya Pasundan tok ya, yang sekarang kita kenal mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat, yaitu termasuk dulunya masih Tatar Pasundan. Nah, ini ada beberapa kris, teman-teman ya, kurang lebih ada 6 kris yang memang ini kategorinya pilihan terbaik ya dari versinya Kang Yuda. Dan saya meyakini teman-teman pun akan merasakan ya, karena pusaka ini tuh sebenarnya nggak perlu banyak diperjelaskan, akan tetapi hati yang berbicara atau pusaka yang berbicara ya. Kalau pusakanya top, bagus, pasti yang berbicara tuh pusakanya. Nah, ini dia yang akan saya review. Ini kelasnya memang collector edition, atau kalau kita biasa lelang itu kelasnya masterpiece atau grade S++ ya, seperti itu. Ini jarang sekali saya tunjukin, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman ya, dari sikepan yang merah ini. Kita buka, bismillah. Nah, ini dia. Yang pertama, langsung kita keluarkan ya. Teman bisa lihat ya, warangka-warangka Pasundan itu memang asal muasalnya sederhana, teman-teman ya. Tidak banyak kayak aksesoris dan sebagainya gitu ya. Sederhana. Namun yang dilihat tuh isinya, dalam artian isinya tuh bilahnya. Ya. Karena memang mungkin banyak beberapa versi ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada versi yang kolokasiannya, ada versi yang memang collector editionnya. Nah, ini kita yang collector editionnya, teman-teman. Jadi yang kelas-kelas desa kita nggak review ya, teman-teman ya, itu hanya biasa dilelang aja. Kita buka ya, terus yang pertama dengan warangkanya, teman bisa lihat ya, warangkanya istimewa ya, model-model perahu rikat ya, dengan dedernya juga bagus ya, teman-teman. Ada yang menyebutnya bebekan, ada yang menyebutnya adalah Demang Jawa atau Jawa Demang. Seperti itu ya, dengan ukiran yang istimewa ya, dengan kayunya pun kayu termbalu, teman-teman ya, bagus. Kita buka, bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu kris yang bisa dibilang kategorinya sangat langka ya, super langka bahkan di Pasundan itu tersendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, dari bilahnya sekilas seperti mundarang ya, tapi kalau kita perjelas ya, mungkin nanti bisa dilihat dari kamera, ada seperti sogokan satu, teman-teman, di bagian geger sapinya ya, ada sogokan satu ya, gerendengan, ada tingil dan geger sapi, serawean. Ini masuk kategori adalah Sangupati. Wah, jarang pastinya teman-teman mendengar jalak Sangupati atau kris Sangupati. Memang teman-teman, keberadaan kris Sangupati ini sangat-sangat jarang, akan tetapi filosofisnya Sangupati ini adalah lambang kemakmuran dan juga lambang kepemimpinan sejati. Jadi kris ini tuh tergolong rare, teman-teman. Dibuatnya bisa dibilang 1:1000 ya. Yang lebih banyaknya mungkin Pasopati ya, Mundarang gitu ya, dan lain sebagainya. Akan tapi Sangupati itu sangat-sangat langka. Dilengkapi dengan pamor ya. Kalau menurut saya ini masuk kategorinya pamor ini ya, Tirto Tumetes ya. Atau kalau di Pasundannya tersendiri itu sebutannya ada beberapa yang menyebutnya adalah Wahyu Tumurun. Seperti itu, karena ini besar gitu ya, dan juga mungkin teman-teman bisa lihat dari bilahnya itu sangat gagah. Ini diperkirakan pun eranya masih masuk kategori era-era Pajajaran awal
ya. Nah, teman-teman bisa lihat biasanya kalau ditemukan beberapa kris Pasundan yang seperti gini nih teman-teman ya. Mungkin nanti bisa di zoom ya. Nih, ada ngelegok sedikit. Ini bukan korosi teman-teman. Akan tetapi kalau saya diskusikan atau saya bertanya kepada beberapa teman-teman yang mungkin ada perbandingan dari luar daerah ya, itu sebutnya adalah polo mata. Polo mata ini perlambang perlindung ya, perlindungan yang dimana memang saking pulonnya besi, jadi dia ngegelegok ke dalam. Seperti itu. Beda ya kalau korosi ya mungkin seperti ini ya, sedikit-sedikit tuh ya. Korosi itu dia tidak rata, teman-teman, seperti itu ya, seperti gerigi-gerigi. Akan tapi ini kayak ngelegok ke dalam. Jadi beberapa kris saya yang di era Pasundan tuh sering ditemukan yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya kris Pasundan yang ada yang seperti ini ya, halus ya legokannya ya. Ini karena saking pulennya besi. Ya saking topnya bahan dari bilah gitu loh. Jadi makin tua tuh ngelegek gitu. Sehingga disebutlah oleh beberapa teman-teman saya dari Sulawesi itu adalah polo mata atau perlambang dari tolak bala dan perlindungan. Ya, ini salah satu kris yang luar biasa teman-teman. Ya, top dan sangat layak koleksi oleh terutama para kolektor. Ya, filosofinya juga kepemimpinan dan kemakmuran. Wah, mantap. Kris yang pertama kita tutup. Ya. Kita lanjut ke kris yang selanjutnya ya. Tuh, kita buka lagi. Ya. Bismillah. Nah, ini dia. Wow, ini dia teman-teman. Ini menurut saya ya adalah kris yang bisa dibilang kategorinya super istimewa dan langka. Ya, mengapa demikian? Oke ya, kita review dulu sebelum kita buka ya dari warangkanya. Ini masih model-model Pasundan ya, rikat ya, jadi perahu rikat. Ya, dedernya pun buto bajang ya, mendaknya selut mangkokannya juga model lawasan, teman-teman, perak lawasan ya. Kayunya pun sawo kecik ya biasanya menyebutnya kalau di Pasundan. Dan ini teman-teman, kita jangan fokus terhadap warangkanya, tapi lihat isinya kembali lagi ya. Ini warangka semuanya saya buat baru karena warangka lamanya ya rata-rata sudah hancur teman-teman ya. Seperti itu. Kita buka, bismillah. Ini istimewa dan top menurut saya. Nah, sekilas mungkin teman-teman yang awam mungkin ya, atau mungkin yang nggak paham tentang kris Pasundan, terlihat seperti kris lurus pada umumnya. Tapi kalau kita telaah lagi ya, tuh, kalau kita telaah lagi, teman-teman bisa lihat ini berlook ya, ini kris look. Yang dimana looknya itu look 13 ya, nih hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Teman bisa lihat ya, legok-legokannya kelihatan ya. Mungkin dari kamera kelihatan. Dan sogokan 2, sekar kacang, lambe gajahnya 1 ya, gereneng. Ini masuk kategori dapur sangkelat. Sangkelat Pasundan. Nah, banyak teman-teman yang mungkin ya bilang kan sangkelat itu asal muasalnya dari Empu Supo di era Majapahit. Ya, terpecahkan dengan kris ini. Ini kris sepuh jaminan original, teman-teman. Pasundan atau Pajajaran ya, anggap aja teman-teman yang mungkin tahu era-era Pajajaran. Dengan Majapahit itu lebih tua Pajajaran, teman-teman ya. Mungkin beda beberapa ratus tahun, tapi lebih awal berdirinya adalah Pajajaran, teman-teman. Kalau memang dibilang katanya kris sangkelat itu berasal dari Majapahit, tapi ini gimana teman? Ini dari Pajajaran sepuh loh teman-teman. Galuh Pakuan, ya, Sri Baduga Maharaja. Ya, yang dimana era kejayaan dari Pasundan itu tersendiri. Ya, sangkelat. Dan antiknya lagi teman-teman, yang bikin ini istimewa adalah gonjonya. Lihatin teman-teman, bisa lihat ya, ini gonjo wilut. Di kris-kris Jawa aja, sangklat gonjo wilut itu ya udah sulit sekali ya yang original ya. Apalagi ini udah lo kembo, gonjonya gonjo wilut. Dengan pamornya juga berakhodiat teman-teman. Ya, jadi ada yang menyala perak-perak seperti itu. Ya, teman bisa lihat ya. Pamornya disebutnya mungkin umumnya Pulau Tirto ya. Seperti itu. Yang melambangkan kesuburan. Ya, sangkelat. Wah, ini salah satu kris yang bisa dibilang kategorinya banyak sekali kolektor-kolektor yang ingin meminang kris ini, memilikinya karena konon katanya angsara luar biasa dan juga filosofinya luar biasa. Ya, apalagi di eranya Galuh Pakuan, era kejayaan kerajaan Pasundan, terutama Pajajaran. Galuh Pakuan Pajajaran, eranya Sri Baduga Maharaja, ya, atau era Siliwangi. Nah, ini dia teman-teman. Saya meyakini bahwasannya kris-kris ini, ya, yang model seperti ini dulunya dipegang oleh para pembesar-pembesar teman-teman. Ya, minimal banget kelasnya udah keluarga Prabu lah. Ya, walaupun bahasanya kalau saya bilang ini punya Prabu nggak sopan ya. Tapi udah kelasnya udah kelas pembesar-pembesar lah, menteri-menteri, keluarga dari Prabu itu tersendiri atau mungkin Prabu itu sendiri yang megang. Maka dari itu saya yakin kris ini udah jarang ada sekali di peredaran teman-teman.
Ya, makanya teman bisa lihat keindahan Tosan Aji dari Pasundan, pilihan dari Kang Yuda. Ya, mantap ya, Sangklat Pajajaran Gojo Wilut. Mantap ya. Baru 2 aja langsung dicuci mata ya teman-teman ya. Kita keluarkan lagi yang ketiga. Bismillah. Wih, ini nih teman-teman ya. Mungkin kembali lagi ya, ini kris yang bisa dibilang ya, saya kategorikan semuanya itu yang memang sulit di peredaran. Ya, yang sekarang ini mungkin banyak udah di koleksi kolektor atau mungkin maybe only one, teman-teman ya. Cuma satu-satunya. Ya, karena yang saya lihat, saya sering keliling ke pameran, sering hunting gitu loh, sering ke beberapa tempat-tempat teman-teman kolektor. Itu jarang sekali ngeliat kris yang seperti saya miliki ini, teman-teman. Kecuali di Kang Yuda ya, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, warangkanya ya, sederhana kembali lagi ya. Saya nggak tahu kenapa suka tuh yang sederhana-sederhana aja. Walaupun memang kadang-kadang beberapa saya modif lah seperti itu, saya variasikan ya. Dan ini warangkanya tetap masih perahuan ya, dengan dedernya juga buta bajang, teman-teman ya. Mendaknya juga perak. Tuh, istimewa. Ya, kita akan buka krisnya. Bismillah. Ini mantap teman-teman. Ya, jumbo besar. Ya, dengan looknya 15 ya, kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 look 15 sebesar ini, kurang lebih ini panjangnya sekitar 48 cm ya, 47 sampai 48 cm dengan pamornya kalau disebutnya biasanya nih pendereng kebak ya umumnya, tapi di Pasundan itu biasa sebutnya pamor tiban teman-teman, atau udan mas tiban ya, full pamor ya, teman-teman bisa lihat sekar kacang ya, ada gerenengannya atau ada jenggerannya. Di belakang ada rondo nunut ya, ciri khas dari Pasundan ya, di belakang ada gerenengannya, dan masuk kategorinya kalau mungkin dari dapur ya, dapur umum, pakem umum, itu masuknya disebutnya Bimo Kurdo teman-teman. Dan kalau umumnya lagi ya, kalau emang orang malas belajar dapur ya, sebutnya udah looknya lebih dari 13, sebutnya ya Kalawijan seperti itu. Tapi kalau dari segi umum dapur yang beredar, ini masuknya kategori Bimo Kurdo dengan eranya teman-teman. Ini masuk kategori era Banten. Wih, teman-teman bisa lihat ya, kris Banten itu antik teman-teman. Karena apa? Karena full pamor rata-rata. Ya gagah bilanya, besar, looknya itu nggak kayak seperti Pasundan-Pasundan pada umumnya yang mungkin kembo seperti itu. Walaupun memang ada yang kembali lagi ya, tapi dia persatuan antar kris, kalau nggak salah di era Banten itu seera dengan eranya Sultan Agung. Jadinya memang ada kemiripan dengan kris-kris dari Sultan Agung. Ya, seperti itu. Dan ini salah satu kris yang top juga, gagah besar, yang saya yakin sudah jarang sekali beredar di pasaran Tosan Aji. Top ya ini ya teman-teman ya. Nyandang besar, gagah, kalau dipegang itu kayaknya enak sekali loh, antep gitu loh, seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman saya tampilkan kris-kris yang cuci mata lah intinya. Nah, ini dia. Bismillah. Wih, ya teman-teman ya. Nah, ini ada pusaka yang menurut saya ya, kalau dari pendoknya semuanya lamen ya, tuh dedernya juga lamen ya. Ini Jawa Demang teman-teman, dedernya masuk kategori berasal masuknya ke mos ya, tuh asal bahannya, dan juga warangkanya pastinya perahu rikat ya. Teman bisa lihat di bagian pendoknya ya, ini model belimbingan ya, lung-lungannya dengan warnanya teman bisa lihat terang sekali. Ini masuk kategori Prada emas, lapis Prada emas atau Prada emas sebutannya seperti itu. Jadi ada unsur emasnya tapi Prada seperti itu, seperti dilapis ya, dilapis emas dengan warangkanya juga. Ini masih bawaan lawasan teman-teman. Kita buka ya pusaka kerisnya. Bismillah. Walah, istimewa teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Krisnya ini kalau dari Pasundan tersendiri ya, ini salah satu kris yang bisa dibilang kategorinya kelas bangsawan. Kenapa? Karena ini masuk ke look 5 ya. Sogokan 2, sekar kacang, lambe gajah, seperti itu ya teman-teman, gerenang. Dan ini masuk kategori Pandawa Cinarita. Nah, Pandawa Cinarita tuh memang sering banyak ditemui ya. Terutama yang katanya yang paling spesial emang dari Pasundan, karena di Pasundan tersendiri Pandawa Cinarita itu adalah memang kris lambang kebangsawanan teman-teman ya. Jadi seorang itu adalah keturunan bangsawan, rata-rata krisnya tuh Pandawa Cinarita, dan rata-rata kris Pandawa Cinarita yang ditemukan di Pasundan itu garapnya super istimewa semua teman-teman. Ada yang menyebut pun Pandawa Cinarita untuk dalang gitu ya. Ya logikanya di Pasundan itu
nggak terlalu arah sana ya teman-teman. Jadi hal-hal semacam itu kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah, tapi kita cari tahu. Nah, hasil penelitian saya dari beberapa kebudayaan Pasundan ya, para orang-orang yang ahli filosofis dari Pasundan, Pandawa Cinarita adalah keris para bangsawan. Dengan pamornya ini, waduh, ini masuknya kategori pendaring kebak ya. Tuh. Full pamor teman-teman ya. Gagah dan panjang bilanya sekitar 45 cm karena ini adalah keris corok teman-teman. Ya gagah, teman-teman bisa lihat ya, kalau keris bagus itu sebenarnya, makanya saya nggak perlu lebih dalam menjelaskan ya, pasti keris ini akan berbicara ya, pasti istimewa teman-teman ya, semuanya masih utuh dan saya meyakini bahwa keris ini adalah keris yang top di era terdahulu ya. Sampai zaman sekarang pun saya yakin masih banyak yang mencari Pandawa Cinarita dari Pasundan ya. Kita simpan lagi, kita lanjut ke keris selanjutnya. Nah ini dia teman-teman. Assalamualaikum, bismillah ya. Nah ini ya, keris dengan warangka yang kurang lebih sama ya, praurikat ya, rata-rata hampir praurikat semua ya. Terus teman bisa lihat ya di bagian dedernya itu masuk kategori buto bajang ya, mendaknya juga mangkokan juga lawasan tembaga teman-teman ya. Dan ini kita buka pusakanya, bismillah. Ini adalah keris yang bisa dibilang kategorinya banyak dicari lah teman-teman ya. Konon katanya juga keris ini adalah kategori keris yang bisa dibilang sangat top untuk filosofi dan angsarnya teman-teman. Ini dia yang bisa dibilang mungkin orang-orang menyebutnya umumnya pitrang ya, keris pitrang ya. Tapi antiknya apa teman-teman? Ya memang kalau dibilang pitrang masuk ya kategori pitrang karena dia nyegrek ngawat lagi seperti itu ya teman-teman. Tapi antiknya saya nggak pernah lihat pitrang yang seperti ini teman-teman dimanapun ya. Baru di Niskala ada ya. Ini looknya ya, ini look nih teman-teman, kembali lagi ya, look 9. Jadi ngeliat keris Pasundan itu harus benar-benar detail, jangan ngeliat seperti ini, seperti pasti kayak keris lurus ya. Teman bisa lihat nih, tuh looknya. Looknya itu sangat kembo ya, maya atau kalau beberapa orang menyebutnya look maya. Dan ini pamornya adalah singkir ya. Memang kalau saya meyakini adalah ini keris pitrang sesungguhnya. Dan kolektor-kolektor itu kalau udah dengar kata-kata keris pitrang ya itu udah pasti sangat dicari. Tapi kan banyak beredaran pitrang-pitrangan ya teman-teman sekarang yang enggak semuanya yang singkir sebut pitrang. Tapi lihat dari karakter pamornya dan karakter bahan bilahnya ya. Ini nyegrek ya, ngawat, udah gitu pamornya rapet ya teman-teman sampai bawah gonjo. Nah ini masuk kategorinya pitrang teman-teman ya. Ini wah, ini keris para pejabat-pejabat tinggi ya, para kolektor-kolektor kelas berat teman-teman ya, yang suka memang akan keris pitrang yang konon katanya esoterinya luar biasa tinggi. Dan ini adalah keris yang bisa dibilang kategorinya langka sekali di eranya Pasundan karena Belambangan itu kembali lagi ya teman-teman, Belambangan itu seera dengan Pasundan juga teman-teman. Jadi Pasundan itu melewati era Belambangan dan banyak empu Pasundan yang hijrah ke Tuban lalu ke Belambangan lalu ke Majapahit. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah top teman-teman, keris pitrang ya, pilihan terbaik. Dan ini teman-teman ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ini bisa dibilang kategorinya best of the best ya, menurut saya loh teman-teman ya, best of the best ya. Kita lihat langsung, bismillah. Nah ini dia best of the best. Kenapa demikian? Ya nanti saya jelaskan. Ya warangkanya sama ya, praurikat, masih butuh topeng ya teman-teman ya, butuh bajang tapi menggunakan topeng ya. Tuh sudah nyandang ya. Kita buka pusakanya, bismillah. Teman-teman mungkin ya, kembali lagi. Saya nggak, beberapa detik saya akan jelaskan dulu teman-teman. Coba lihat telah lebih dalam tentang keris ini. Dilihat lebih dalam ya, rasakan di mana yang tadi saya bilang top base-nya lah bisa dibilang ya, seperti itu. Base of the base-nya itu dari mana gitu loh. Ya benar, dari besinya, dari materialnya ya. Tuh looknya kembo. Kalau orang-orang mungkin menyangkanya bahwasannya ini adalah keris dari Pajang karena memang pusakanya ini adalah mirip-mirip keris-keris Pajang teman-teman ya, bahannya. Akan tetapi langsung ditepis teman-teman dengan keris ini. Sorry kalau kata keris, saya bukan dari daerah Pajang. Sesungguhnya identitas saya adalah dari Pasundan. Mengapa demikian? Om bisa lihat dari looknya yang kembo ya, sekar kacang yang gelung wayang gitu ya, bahan pamornya ya teman-teman. Kalau Pajang itu sedikit besinya tuh ada serat-serat
rambut-rambut halus ya, biasanya seperti itu ya. Ya walaupun memang halus, tapi ini Om bisa lihat ini sangat pulen pol dan kelawu. Kelawu itu seperti warna keabu-abuan, hijau keabu-abuan gitu ya teman-teman ya. Dengan kualitas seperti ini, teman-teman meyakini ya, saya pun meyakini bahwasannya kris-kris yang terbaik itu adalah salah satunya ya, tidak di seluruh Indonesia ya, salah satunya dari era Pasundan. Karena apa? Dari esoterinya, dari sejarahnya ya, dari kondisi kerajaan secara faktual yang ada di beredaran ya di internet gitu ya, atau mungkin dari catatan-catatan, memang sejarah tanah Pasundan itu sangat panjang teman-teman, bahkan sampai Jawa Timur teman-teman, di era terdahulu ya, di era terdahulu Sundaland ya. Akan tetapi banyak mungkin perpecahan dan juga banyak empu-empu yang hijrah ya, seperti itu, ke beberapa daerahnya. Ya walaupun tidak memungkiri pasti dari daerah lain pun top-top teman-teman. Saya tidak egois, mentang-mentang saya dari Pasundan, saya membela kris Pasundan habis-habisan, tidak. Tapi ini menurut saya kris best of the best. Ya utuh, top, dan ini udah tidak bisa dinilai dengan kata-kata lagi teman-teman. Ya dengan dapurnya masuknya kategori Carito Keprabon, look 11. Sokokan 2, lambe gajahnya 2 ya teman-teman ya. Sekar kacang, leneng. Kalau mungkin lambe gajahnya 1 ya, ini lambe gajah namanya. Ya itu masuknya mungkin Sabwinten. Tapi ini adalah Carito Keprabon. Carito Keprabon itu udah kelasnya ningrat teman-teman ya. Kelas top, dan juga saya yakin kris ini sudah jarang sekali di peredaran ya. Sekalinya ada pun mungkin yang besi-besi kayak gini mungkin punya kolektor-kolektor besar ya, yang mungkin jarang ditunjukin. Ini pun Niskala pun baru nunjukin ya. Tapi ini adalah pusaka yang sangat indah di mata. Ya, luar biasa. Ini ada sekitar 6 kris ya yang sudah ya dilihat oleh teman-teman semua ya. Kembali lagi, ini adalah memang kris-kris yang bisa dibilang kategorinya collector edition ya. Mengapa collector edition? Karena collector edition itu adalah memang orang-orang yang bisa dibilang suka kris tapi punya kriteria tersendiri ya. Yang pertama langkanya, yang tidak semua orang punya gitu loh. Dan yang kedua otentiknya, yang ketiga esoteri, dan esoterinya luar biasa, bahan bilhaju pun luar biasa gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi sekilas mungkin edukasi dari saya ya, sambil kita cuci mata ya, pameran kris dari Kang Yuda. Semoga teman-teman ya punya kris-kris terbaik juga ya, versi teman-teman tersendiri ya. Dan ini adalah salah satu pusaka pilihan saya yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri ya. Karena kembali lagi saya tidak mau membagus-baguskan, tidak mau melebih-lebihkan, akan tapi kris yang berbicara. Mau teman-teman gimana? Silahkan berkomentar kris-kris yang sudah saya review seperti apa kualitasnya, sambil kita belajar ya. Bebas pendapat, akan tapi tidak ada unsur sara dan tidak ada unsur politik, bahkan unsur kebencian. Ingat kembali lagi, tidak ada unsur kebencian dalam menilai pusaka, karena tidak akan beres teman-teman seperti itu ya. Tidak akan bisa menembus arti esoteri yang sesungguhnya. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Sekian, terima kasih. Kalau buat teman-teman mungkin ya ada yang berminat ingin mengalih rawatan kris ini, boleh langsung hubungi nomor admin yang nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Kok dijual Kang? Ya memang begitu Om, kris itu tujuannya dialih rawat, jodoh-jodohan. Ya kalau memangnya teman-teman berani, saya yang kalah. Tapi kalau teman-teman nggak berani, saya yang menang. Itulah, jadi antar kesepakatan. Cocok, angkut. Kalau nggak cocok, mohon maaf. Gitu ya, realistis teman-teman. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Ya buat teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampurasun, Rahayu.